Huawei FreeBuds 4, teman kreasi bermusik untukku dengan high resolution sound. Halo? Hai Ziva. Noise cancelling on. Halo semuanya. You have slain an enemy. Maniac. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara pagi hari ini. Seperti biasa dengan saya Fikri. Di sini saya akan mewakili Huawei, bertindak sebagai host untuk di acara kita pagi hari ini yang bisa dibilang keren gitu ya. Nama acaranya Huawei Summer Expo atau Huawei Summer Workshop. Nah, seperti apa, bagaimana, dan apa saja yang nanti bisa didapatkan di sini gitu ya. Kita akan coba lihat, dan di sini saya akan share screen saya terlebih dahulu, sehingga di sini Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas apa saja yang akan kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini saya tidak sendirian, ya. Jadi saya tidak sendirian. Jadi di sini saya akan ditemani oleh rekan saya yang sangat tampan gitu ya, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada layar ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Andika Leo, di mana Bapak Andika Leo di sini akan bertindak bertindak sebagai narasumber ya. Jadi beliau yang akan menyampaikan materi tentang apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk tata caranya, sebelum memulai acara, mohon Bapak Ibu bisa menggunakan nama akun yang bisa dikenali ya, nama lengkap ataupun nama yang bisa kita kenali. Lalu kemudian mohon juga tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan workshop berlangsung. Jadi jika nanti ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur live chat yang ada. Ya, jadi nanti kita akan berikan jawabannya secepat mungkin, sesegera mungkin, dan sedetail mungkin, sejelas mungkin. Dan moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas workshop ini. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, opening sudah saya lakukan dan nanti workshop akan disampaikan oleh Bapak Andika Leo selaku Regional Senior Trainer dari Huawei CBG Indonesia, di mana kesempatan ini beliau akan menyampaikan informasi tentang Smart Home dari Huawei, Smart Home Skenario. Seperti apa? Bagaimana? Lalu apa saja? Apakah ada sesuatu yang perlu dibutuhkan khusus untuk bisa menikmati ini? Kita lihat nanti secara langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Andika Leo. Lalu kemudian Bapak Ibu juga akan kita ajak untuk berkunjung secara virtual ke virtual exhibition tour kita. Nanti akan dipandu juga oleh Bapak Andika Leo. Dan nanti setelah itu pada saat closing, dan ini mungkin yang akan ditunggu-tunggu, kita akan informasikan tata cara untuk mendapatkan special gift yang hanya bisa didapatkan di sini saja. Dan juga tentunya ada giveaway yang nanti bisa teman-teman dapatkan. Bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya, stay tune, jangan kemana-mana. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan langsung panggil rekan saya. Di sini ada Kak Andika Leo. Selamat pagi, Kak Andika Leo. Hai, halo, selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat? Wah, sehat luar biasa. Semangat ya. Semangat. Oke. Baik, Kak Andika Leo, di sini kayaknya rekan-rekan yang ada di sini sudah tidak sabar. Jadi mereka ingin tahu seperti apa sih smart home yang bisa ditawarkan dari Huawei untuk smart home skenario-nya, dan apakah ini sesuai dan memenuhi kebutuhan saat ini yang sekarang kita sedang menghadapi yang namanya PPKM level 4 gitu ya. Jadi apakah ini bisa memberikan sebuah solusi kepada customer-nya atau bagaimana? Silahkan Kak Andika untuk dijelaskan secara detail. Dan Pak, saya silakan. Oke, terima kasih Bapak Kiki. Ya mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu para Huawei fans, Bapak Ibu, kakak-kakak ya yang sudah join di jam 10 pagi ini, sudah menyempatkan waktunya. Saya pengen sapa dulu semuanya. Halo, selamat pagi. Hai, semangat pagi semuanya bersama saya, Andika Leo, yang akan membawakan
bukan materi ya, tapi saya akan memperkenalkan sedikit tentang produk-produk Huawei yang secara khususnya gitu, produk-produk Huawei ini bisa saling terhubung gitu ya, terintegrasi menjadi satu fitur yang mudah digunakan untuk kemudahan Bapak Ibu semuanya, para Huawei fans semuanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari di rumah khususnya, karena tema hari ini adalah uh, smart home gitu ya, rumah yang pintar gitu. Bagaimana menciptakan rumah yang pintar bersama Huawei? Langsung saja saya boleh mulai untuk share screen ya di sudah. Saya rasa Bapak Ibu para Huawei fans sudah bisa melihat share screen saya ya. Sebelumnya saya sekali lagi menyapa untuk Bapak Ibu semuanya, selamat datang di workshop Huawei. Di workshop Huawei hari ini bersama saya Andika Leo yang akan menjelaskan ya sedikit banyak tentang smart home bersama dengan Huawei produk tentunya. Ya, sebelum kita masuk ke inti dari apa sih sebenarnya Huawei Smart Home itu gitu, dan produk-produk apa saja yang ditawarkan Huawei untuk menciptakan suatu kemudahan di rumah Bapak Ibu semuanya gitu. Sedikit saya ingin membacakan kata-kata dari CEO kita ya, dari CEO Huawei oleh Mr. Richard Yu. Inovasi dan kecerdasan menjadi pelopor global dalam membentuk pengalaman cerdas terdepan di dunia pada semua skenario konsumen. Wow, pada semua skenario konsumen. Artinya bukan cuma skenario untuk rumahan aja gitu. Tapi kebetulan di hari ini yang akan saya bahas adalah rumah pintar, smart home. Tapi ada beberapa skenario juga yang pastinya konsumen butuhkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga pengen tahu, pastinya Bapak Ibu juga bisa mengikuti sesi-sesi dari Zoom kita di hari-hari berikutnya atau di hari ini di jam berikutnya, ada di jam 13 dan di jam 16 sore. Gitu. Nanti kita akan membahas tentang ada smart office, ada smart entertainment gitu dan yang lainnya gitu. Untuk fitur-fitur kesehatan juga ada tentunya. Oke. Lalu saya sebelum masuk ke materi utamanya yang ingin saya bagikan adalah tentang 1+8+N. Ya, ini adalah tema yang diusung oleh Huawei di seluruh dunia, termasuk Huawei di Indonesia. Ya, apa ini 1+8+N? Nah, Bapak Ibu, ini artinya adalah ekosistem yang mau ditawarkan oleh Huawei untuk kemudahan kita semua. Ya, ekosistem ini maksudnya apa ya? Kak Andika, oke saya sedikit jelaskan 1+8+N. Di mana satu ini itu bisa kita gambarkan sebagai smartphone. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini yang tengah-tengah di sini adalah smartphone. Di mana itu akan menjadi satu perangkat yang bisa mengkontrol semua kemudahan-kemudahan gitu yang bisa terkoneksi dengan perangkat lain yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian gitu. Di mana 8-nya ini adalah lingkaran yang kedua, termaksud di dalamnya ada PC, ada tablet, ada vision, ada smart speaker, ada glasses, ada smartwatch, earphone, dan telematik bahkan gitu. Dan kemudian disambungkan lagi dengan perangkat N, yaitu adalah perangkat periferal yang terhubung dengan ekosistem rumah, perangkat lunak ataupun perangkat keras dari Huawei tentunya. Salah satu contohnya adalah printer misalnya, atau kamera CCTV yang mungkin Bapak Ibu butuhkan saat ini untuk dipasang di rumah. Jadi dari 1, 8, dan N ini semuanya sangat bisa sekali untuk terhubung satu dengan yang lain dan hanya dikontrol oleh satu perangkat dari Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu berkaitan dengan 1+8+N tadi yang saya sampaikan ya ke Huawei fans semuanya yang sudah join di sesi ini, yang biasanya secara umum kita temui gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, perangkatnya perangkat apa sih gitu. Sebenarnya nantinya gitu di Indonesia mungkin juga akan secara luas dan secara menyeluruh untuk perangkat-perangkat Huawei versi smart home ini akan mulai dijual gitu ya. Tapi kita mulai dulu dengan beberapa perangkat yang memang sehari-hari kita temui dan tentunya sehari-hari kita butuhkan dan kita gunakan gitu. Kita sudah tidak asing lagi dengan perangkat-perangkat seperti smartphone gitu, perangkat-perangkat seperti TWS atau wireless, audio tanpa kabel ya, lalu laptop untuk
Huawei fans yang bekerja maupun Huawei fans yang nggak bekerja, masih sekolah ataupun masih kuliah gitu. Karena pandemi ini membutuhkan satu perangkat untuk belajar online seperti itu ya. Lalu ada tablet juga gitu, pendukung untuk pekerjaan dan edukasi bisa dibilang di rumah. Dan tentunya ada wearable. Wearable ini berbicara tentang smartwatch ya gitu. Ini adalah fitur kesehatan, fitur olahraga, semuanya terangkum di wearable. Dan juga ini ada satu tambahan yang cukup penting dari Huawei punya, yaitu adalah router gitu. Dimana router ini atau di rumah sekarang kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada koneksi internetnya ya gitu. Karena koneksi internet sangat amat dibutuhkan, dan router dari Huawei ini juga sangat menjanjikan dan sangat bisa mengcover seluruh kebutuhan kita sehari-hari yang kita lakukan, even ketika kita berada di rumah. Oke, saya mengajak Bapak Ibu Huawei fans untuk sedikit melihat skenario smart home. Iya, kalau tadi kita bisa lihat ya, ini ada horden gitu ya, tiba-tiba kebuka sendiri gitu, padahal nggak ada yang ngebuka. Nah, itu semuanya diatur oleh perangkat Huawei, seperti itu. Dan kita juga bisa lihat saat ini TV-nya yang tadinya mati, tiba-tiba bergerak sendiri. Nah, itu juga dijalankan oleh perangkat Huawei. Intinya adalah di rumah pun kita nggak kemana-mana, kita bisa menikmati semua kebutuhan, pekerjaan, entertainment, bahkan olahraga di rumah gitu. Karena sekarang lagi pandemi, semuanya bisa dilakukan di rumah dengan perangkat Huawei gitu. Dan tentunya perangkat Huawei ini juga didukung oleh satu aplikasi ya yang bisa diakses di smartphone ataupun di tablet Huawei, yaitu adalah Huawei Alive. AI Live ini adalah skenario yang dimaksudkan untuk membuat kehidupan Bapak Ibu di rumah menjadi luar biasa, menjadi mengasihkan seperti itu ya, dengan kolaborasi tampilan imersif Huawei Vision, audio yang intens dan mendalam dari SoundX dan konektivitas cepat dari router Huawei. Kalau bisa dilihat ya, semuanya terhubung ke satu Wi-Fi. Ya, terhubung ke satu Wi-Fi Huawei. Tentunya di sini ada smart speaker, lalu kemudian ada smart vision gitu, dan perangkat-perangkat lainnya yang bisa Huawei fans gunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari walaupun di dalam rumah. Seperti itu. Ada apa aja? Ya, ada apa aja nih perangkat dari Huawei yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung dari satu perangkat ke perangkat lainnya gitu ya, mendukung ekosistem yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya selama berada di rumah khususnya. Ya, tentunya di sini saya akan mereview sedikit tentang beberapa produk dari Huawei. Yang pertama yang pengen saya review adalah beberapa handphone ya besutan Huawei yang sudah di-launch, yang sudah dikeluarkan dan bisa didapatkan di semua toko-toko Huawei terdekat ataupun di semua toko-toko online maupun offline gitu ya yang join dengan Huawei. Ini produknya sudah existing dan harusnya sudah tidak asing lagi. Yang pertama yang pengen saya bahas dari smartphone, kayak Bapak Ibu, ini ada Huawei Mate 40 Pro. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ada tagline-nya Leap Further Ahead. 5 nanometer, Kirin 9000, 5G pula, SoC, Screen on Chip, Ultra Vision, Scene Camera. Dan FYI ya, 5 nanometer ini adalah produk handphone pertama kali di dunia ya, yaitu dari Huawei Mate 40 Pro yang menggunakan fabrikasi chipset sebesar 5 nanometer. Kalaupun Bapak Ibu sekarang mengetahui, oh ada nih beberapa handphone lainnya yang pakai 5 nanometer. FYI, Mate 40 Pro ini adalah yang pertama kali di dunia. Oke, lalu kalau saya boleh sedikit review tentang Mate 40 Pro ini, kita bisa lihat ya di sini dari sisi desainnya. Nah, kece banget dan ada desain yang sangat terlihat sekali seperti memang seri Mate gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi beberapa smartphone Huawei, salah satunya adalah seri Mate. Ini teridentifikasi lewat
desain belakangnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini desain belakangnya dengan kamera yang melingkar seperti ini. Ya, ini kita sebutnya space ring design ya, gitu. Lalu kemudian bukan hanya dari sisi desainnya aja yang kece, tapi dari performanya yang tadi udah saya bilang, kita pakai 5 nanometer untuk chipset atau prosesor. Fabrikasinya itu yang pertama di dunia dan didukung dengan prosesor yang Huawei punya juga, yaitu adalah Kirin 9000. Ini adalah prosesor yang paling baru yang Huawei punya dan digunakan oleh si Mate 40 Pro ini. Itu bukan cuma desain, bukan cuma performa, tapi tentunya gitu ya, kamera yang kece badai. Ada best dual scene camera. Kenapa aku bilang kece badai? Karena di sini kita kameranya menggunakan Leica. Leica udah nggak asing lagi, Leica udah pada tahu itu kayaknya nomor 1 di dunia kamera yang the best gitu ya kualitasnya dari sisi optical maupun dari sisi hasilnya. Kalau udah pakai Leica kamera ya udah deh percaya aja bagus aja gitu. Nah, Mate 40 Pro dan di seri-seri lainnya juga tentunya kita sudah menggunakan kamera Leica seperti itu ya. Lalu kemudian dari sisi keamanan tentunya kita didukung oleh dual biometric, ada face unlock, ada fingerprint gitu. Tapi kan beberapa produk lain juga ada face unlock, ada fingerprint. Apa yang beda? Yang beda tentunya adalah kecepatannya. Ya, jadi ini tidak membutuhkan waktu lama untuk menenskripsi satu file, satu aplikasi, satu data ataupun membuka handphone gitu. Jadi ini sangat amat cepat dan aman tentunya seperti itu ya. Di samping kelebihan-kelebihan lainnya yang ada di Huawei Mate 40 Pro ini gitu. Lalu kemudian ada P40 series. Ya, ada P40 series atau bahasa Indonesianya P40 series gitu ya. Di sini kita bisa lihat tagline-nya adalah visionary photography. Jadi benar-benar yang ingin diunggulkan adalah tentang hasil fotografinya gitu. Tapi bukan hanya tentang fotografi, ada banyak hal tentunya yang bisa didapatkan dari sisi fitur, dari sisi kegunaan di P40 series ini. Gitu. Yang pertamanya kalau dari sisi fotografi kita bisa ya up to, karena di P40 series artinya ini seri-seri dari 40 ya, ada P40, P40 Pro dan P40 Pro Plus. Di sini kita bisa up to 30 kali zoom untuk P40, lalu up to 50 kali zoom untuk P40 Pro, dan kemudian yang paling tinggi ada P40 Pro Plus. Itu bisa sampai 100 kali zoom. Ya bayangin 100 kali zoom kita bisa foto sejauh apa gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu, dan didukung dengan Leica pula gitu ya. Lalu bukan hanya kameranya, lagi-lagi prosesornya di sini ya, kita sudah sangat mumpuni untuk melakukan semua hal yang bisa kita lakukan dengan handphone ini gitu, baik itu pekerjaan, entertainment, dan apapun yang pengen kita lakukan. Karena sudah didukung oleh Kirin 990 dan lagi-lagi 5G-nya sudah sistem on chip ya. Sistem on chip artinya 5G-nya memang sudah ditanamkan di dalam prosesornya ini, jadi udah kece banget. Tidak perlu ruang khusus lagi untuk 5G-nya, jadi nanti ketika di Indonesia 5G sudah bisa digunakan kayak sekarang aja ya, dari salah satu provider di beberapa tempat kita sudah update 5G. Lalu apakah 5G di Huawei ini bisa digunakan? Tentunya sangat bisa. Itu tergantung daerah dan provider yang Bapak Ibu gunakan lagi-lagi. Seperti itu. Lalu dari sisi desainnya juga nggak kalah sama Mate 40 Pro ya untuk di P40 series ini gitu. Karena desainnya ini sangat amat premium klasik gitu, terlihat bahwa bukan hanya harganya yang cukup mahal, tapi tampilannya juga cukup mahal, dan pastinya kalau kita pakai ini eye catchy ya. Jadi orang-orang bisa itu pakai apa, jadi kepo, jadi penasaran, jadi kelihatannya kita ini orang-orang yang premium nih kalau pakai P40 series. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut, kita mau lihat ke Nova 7. Oke, di sini salah satu smartphone yang bisa memudahkan skenario smart home
atau rumah pintar itu bisa menggunakan Huawei Nova 7 yang tentunya bisa didapatkan juga ya, ini produk existing yang dari sisi harga ini cukup bisa dibilang bersahabat ya sama kantong-kantong anak muda gitu ya. Untuk harganya di sini tagline-nya ada Kirin 985 5G, lalu kamera quad kamera 64 megapiksel. Nah, yang pertama dari Nova 7 ini kita mau lihat dari sisi performanya didukung oleh Kirin 985 ya. Satu bisa dibilang ini adalah satu step di bawahnya si Kirin 990 yang dipakai tadi sama P40 series ya. Di sini kita sudah menggunakan Kirin 985. Jadi secara performa juga nggak jauh-jauh banget nih bedanya sama P40 series gitu. Lalu untuk kecepatan chargingnya atau fast charging ini tidak perlu diragukan karena ini sudah mendukung 40 watt supercharge ya, dimana kita bisa mengisi dalam waktu 30 menit aja, kita nggak punya banyak waktu dan handphonenya benar-benar habis total alias 0% gitu. Kita tinggal sambil mandi, sambil siap-siap mau pergi gitu, lalu 30 menit kemudian kita cabut handphonenya udah dapat 75% baterainya ya. Nice. Super iconic design, nah di sini juga nggak banyak dimiliki oleh produk-produk lain, khususnya produk di luar Huawei ya. Untuk iconic design ini gitu kita punya dua warna juga yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu sekalian dari seri Nova 7 ini. Ada warna mid purple dan warna silver tentunya. Dan di sini juga kalau sekarang ini udah nggak heran lagi ada yang namanya videografi ya. Dual view video, artinya dual view video itu kita bisa merekam video secara bersamaan menggunakan dua kamera, kamera depan sama kamera belakang. Nah, udah banyak juga ada beberapa yang pakai juga dual video ini, tapi lagi-lagi di Huawei Nova 7 ini yang pertama nih gitu. Yang pertama menciptakan dual view video tanpa harus menggunakan aplikasi. Gitu. Jadi udah bawaan kameranya, fiturnya ada dual video. Itu dari smartphone yang bisa sedikit saya review, lalu kita langsung lompat lagi ke seri tablet Bapak Ibu sekalian. Di sini tablet juga sangat dibutuhkan ya untuk menciptakan sebuah kemudahan yang kita lakukan di rumah gitu. Apalagi saat bekerja ataupun belajar online karena kita lagi di rumah aja gitu ya, WFH atau sekolah daring gitu. Ini juga sangat memungkinkan menggunakan produk tablet dari Huawei. Yang pertama yang ingin ditawarkan oleh Huawei itu Huawei sudah ada yang namanya MatePad T8. Di sini untuk T8 juga dari sisi harga sangat bersahabat untuk anak-anak sekolah ya. T8 sesuai dengan namanya di sini memiliki ukuran 8 inch. Oke, jadi nggak kecil, nggak kayak handphone, tapi juga nggak terlalu gede gitu untuk anak-anak yang menggunakan ya, dengan layar super tipis juga nih, bezelnya juga tipis gitu. Jadi enak dilihat, enak digenggam, dan di sini juga sudah didukung dengan chipset octa-core dari sisi prosesornya gitu. Kalau untuk belajar aja, untuk nonton video aja, ya tentunya cukup powerful ya dengan chipset octa-core ini. Itu lalu juga dilindungi oleh biometric face unlock. Jadi kita bisa buka kunci layar, bisa enskripsi aplikasi ataupun file menggunakan wajah kita. Itu lalu selain T8 ada apa aja nih? Ya, selain T8 ada juga naik sedikit secara ukurannya juga naik gitu. Ada T10, ada T10. Ya, di sini untuk T10 sesuai juga sama namanya hampir 10 inch ya untuk T10 ini. Dia ada di 9,7 inch gitu. Lalu dia sudah didukung juga dengan beberapa fitur dan beberapa aplikasi yang ada di dalamnya gitu yang menarik yang bisa digunakan gitu. Salah satunya untuk mendukung kegiatan entertainment kita ya, untuk nonton video, untuk dengar musik gitu. Selain dari layarnya yang udah gede banget gitu karena hampir 10 inch ya, 9,7 inch. Resolusi layarnya juga udah HD. Jadi kita nggak perlu lagi nih khawatir untuk nonton film-film atau drama-drama seri
yang memang supportnya resolusinya HD gitu. Untuk suaranya sendiri juga jangan khawatir ya, karena untuk suaranya ini sudah didukung oleh dual speaker. Untuk di Titan ini kita punya dual speaker ya, ada di kiri dan di kanan speakernya, atau ada di atas atau dan di bawah gitu ya kalau posisi si Titannya ini kita potret gitu. Dan dual speaker ini juga sudah didukung dengan yang namanya Hisense 6.1, Hisense 6.1 sound gitu. Jadi ini mendukung sekali ketika kita menggunakan TWS gitu ya, ataupun audio tambahan. Ini kita bisa adjust sendiri sesuka kita, tergantung dengan telinga kita nih, enaknya dengarnya kayak gimana, dan apa yang kita lakukan dengan tablet ini gitu. Jadi kita bisa melakukan adjustment terhadap sound ini karena adanya Hisense 6.1. Lalu ini juga didukung oleh pengalaman pintar, intelligent experience ya, apa aja di dalamnya gitu ya. Salah satunya adalah eye comfort yang sudah disertifikasi oleh TUV Rainland. Ya, kalau berbicara tentang eye comfort ya sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena untuk semua perangkat Huawei gitu ya, salah satunya adalah VT10 ini sudah mendapatkan sertifikasi dari TUV Rainland. Ya, ini nggak main-main yang memberikan jasa sertifikasinya. Ini yang memberikan sertifikat adalah TUV Rainland ya, jasa sertifikasi yang terpercaya gitu, dan tentunya sudah dilakukan pengujian terhadap eye comfort-nya, di mana ini bisa memfilter cahaya biru. Jadi tentunya pada saat kita menggunakan si Titannya ini dalam waktu yang lama, nggak bahaya untuk mata, apalagi khususnya untuk anak-anak ya gitu. Lalu ada mode e-book untuk membantu kita membaca dalam durasi yang cukup lama, karena nanti mode e-book ini akan membuat layarnya itu menjadi dua tampilan warna aja, seperti warna koran gitu ya, warnanya jadi halus, warna white and gray ya bisa dibilang. Gitu. Jadi kita bisa lebih nyaman dan lebih lama bacanya, termaksud membaca materi pelajaran untuk anak-anak. Gitu. Ya, dan ada kids corner-nya juga di Titan ini, pojok anak, ya, di mana orang tua juga bisa mengkontrol penggunaan tablet untuk si anak dari sisi pemilihan aplikasi, terus mengkontrol dari sisi penggunaan tabletnya berapa lama gitu ya, manajemen kontrol, time controlnya gitu, dan kemudian dari sisi kontennya gitu. Jadi apa saja video ataupun audio yang bisa diakses oleh si anak tentunya melalui si Titan ini. Luar biasa ya, saya membawakannya juga jadi semangat nih. Ada apa lagi? Nah, ngomong-ngomong tadi kan ada Kids Corner, langsung kita ditampilkan atau dihidangkan dengan Huawei MatePad T10 yang ada embel-embel di belakangnya ya, Huawei MatePad T10 Kids Edition gitu. Kalau Titan ini kurang kids nih kayaknya. Ya walaupun ada Kids Corner-nya kurang kids, tenang aja gitu. Karena kita ada Huawei MatePad Titan Kids Edition, di mana sesuai dengan namanya Kids Edition. Jadi di sini memang kita create, sengaja kita khususkan untuk penggunaan anak-anak, ya kan, penggunaan anak-anak dari sisi kesehatan lebih aman, dari sisi konten, aplikasi yang ada di dalamnya juga tentunya lebih aman gitu, dengan tagline Kids Corner, Eye Protection, lalu Parental Assistant gitu. Kalau kita pengen lihat, kita pengen bedah sedikit dari Titan Kids Edition ini ya, Bapak Ibu bisa lihat desainnya aja udah terlihat kekanak-kanakan sekali gitu ya, sangat menyenangkan sekali pastinya untuk anak-anak melihat tablet dengan warna yang cerah seperti ini gitu. Lalu di dalamnya Kids Corner-nya juga berbeda dengan Kids Corner yang ada di seri tablet lain gitu, karena memang sesuai dengan namanya Kids Edition, jadi kita pengen menciptakan sesuatu yang khusus untuk anak-anak. Ketika Kids Corner-nya diaktifkan, Bapak Ibu bisa lihat di sini gitu ya, dia langsung ditampilkan icon-icon untuk anak-anak gitu. Ada gambar-gambar seperti maps ya, mini maps gitu. Terus ada icon-icon rumah yang bisa dipilih oleh si anak, di mana icon-icon ini nanti ketika dipilih langsung membawa ke aplikasi anak yang memang disupport oleh Huawei MatePad Titan Kids Edition ini
gitu. Salah satunya adalah misalnya Baby Panda World atau tempat untuk mendownload aplikasi khusus untuk anak-anak gitu ya. Karena biasanya kalau kita mau download aplikasi untuk anak-anak di platform-platform bebas, biasanya kan tidak terlalu aman. Walaupun ada parental control, itu biasanya agak menyulitkan karena kurang efektif ya. Si orang tua harus menyetujui ketika anaknya pengen download sesuatu, menyetujui gitu, dan anaknya kemungkinan akan bisa melihat konten-konten atau aplikasi-aplikasi dewasa, mungkin gitu. Tapi dengan adanya Kids Corner dan tempat mendownload aplikasi khusus untuk anak-anak, ini dijamin 100% bahwa tempat mendownload aplikasi dan videonya itu memang 100% khusus anak-anak, dari sisi gamingnya gitu ya, bukan hanya sekedar game tapi juga bisa memberikan edukasi gamenya untuk si anak. Lalu videonya bukan hanya sekedar video yang lucu, video yang menarik dengan warna-warna yang banyak, tapi videonya juga seperti kalau bisa saya bilang ya, seperti Discovery Channel gitu ya. Ada video-video tentang flora, fauna gitu yang bisa dilihat oleh anak-anak juga, dan sifatnya juga mengedukasi gitu, menyenangkan sekaligus memberikan edukasi untuk anak-anak. Itu kalau berbicara untuk kesehatan mata anak-anak ini tidak diragukan lagi, karena selain didukung oleh blue light filter yang tadi sudah saya jelaskan di T10, ini juga sudah didukung dengan yang namanya posture alert ya. Posture alert itu jadi anaknya nggak akan bisa gunain tablet saat tiduran, bisanya cuma duduk aja gitu. Lalu ada yang namanya bumpy road alert, di mana anaknya tidak bisa menggunakan si tablet ini pada saat di dalam kendaraan gitu. Bapak Ibu sebagai orang tua lagi nyetir, terus menemukan jalan yang bumpy, jalan yang nggak enak gitu ya, kujuk gitu. Secara otomatis dia akan mendeteksi tabletnya, mendeteksi jalanan yang rusak tadi gitu, dan kemudian dia akan nge-lock, nggak bisa digunain gitu. Emang kenapa sih? Ya karena kalau digunain ya matanya anak juga jadi nggak sehat gitu, melihat tablet yang bergoyang-goyang gitu ya kan, untuk dipaksain melihat. Akhirnya dia akan secara otomatis nge-lock sampai menemukan jalan yang stabil, jalan yang lurus kembali gitu ya. Lalu di sini juga difokuskan untuk parental control-nya dalam sisi manajemen waktu, manajemen aplikasi, manajemen konten gitu. Dan satu hal adalah kita bisa menerima rapot atau kita bisa menerima laporan dari si T10 Kids Edition ini gitu. Nanti jadi reportnya atau laporannya ini akan terlihat seperti berapa lama tablet ini digunakan gitu ya, dari sisi waktu, berapa jam digunakan, berapa hari digunakan gitu. Terus aplikasi apa aja yang biasanya digunakan oleh si anak di T10 Kids Edition ini gitu, konten apa aja yang biasanya dilihat, itu semua akan di-report sama tabletnya, sama MadPad T10 Kids Edition-nya gitu. Terusnya seperti gambarnya ya, ada case sama ada pensil gitu ya, dimana di sini juga mendukung anak untuk memiliki kreativitas yang lebih tinggi lagi, bisa gambar-gambar menggunakan pensil yang ada gitu, dan didukung dengan bahan yang food grade. Artinya kalau nggak sengaja, namanya anak-anak ya, apa aja juga suka masuk mulut, nggak sengaja masuk, aman, nggak perlu khawatir gitu, karena bahannya terbuat dari material food grade. Seperti itu untuk T10 Kids Edition ya. Dan untuk seri tablet selanjutnya, nah ini saya punya Huawei MatePad. Huawei MatePad ini kalau bisa dibilang ya, ini adalah seri middle dari tablet Huawei-nya ya gitu. Jadi ini memang kita ciptakan untuk para Huawei fans yang bekerja gitu ya, atau lagi kuliah-kuliah semester akhir yang lagi banyak tugas, ini cocok banget. Dari sisi harga juga masih aman ya, masih sangat worth it dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Huawei MatePad ini gitu. Untuk Huawei MatePad ini kalau kita bisa lihat di sini gitu, desainnya, dari sisi desain ini dia sudah simetris untuk bezelnya, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi dipandang mata ya udah enak aja gitu ya. Biasanya kalau bezelnya nggak simetris, atasnya lebih lebar karena ada kamera, atau bawahnya lebih lebar karena ada logo brand, itu kayaknya agak kurang enak dilihat mata. Nah, untuk di MatePad 10.4 ini sudah sangat
simetris sekali dan enak dilihat mata. Nggak hanya itu aja, didukung sama resolusi yang besar juga ya. Saya bilang yaitu 2K. Di sini support sampai 2K, kita bisa menikmati video dan menciptakan video sampai dengan 2K. Ya, terus untuk kameranya, wah ini kalau untuk kameranya untuk ukuran tablet ya memang tidak terlalu fokus seperti kita menggunakan kamera di smartphone ya, pakai Leica pula gitu, terus resolusinya tinggi pula. Tapi untuk ukuran tablet ini kameranya cukup mumpuni ya untuk mengabadikan sebuah momen gitu, atau kalau kita kepepet harus foto apa gitu, ini sangat sangat mumpuni gitu. Sudah 8 megapiksel untuk kamera depannya gitu, dan kemudian didukung oleh RAM 4 GB dan ROM 64 GB gitu ya. Terus untuk speakernya, oke di sini kalau speakernya, kalau ngomongin speaker ini sudah tuning Harman Kardon, 4 speaker, 4 mikrofon. Artinya apa? 4 speaker ini ya berarti ada di semua sisi ya, di sisi atas 2, di sisi bawah 2 gitu. Kalau kita nggak pakai TWS pun kita bisa menciptakan satu suara yang surround atau memenuhi satu ruangan lah ya bisa dibilang. Jadi untuk dengerin musik, nonton film tanpa bantuan TWS atau tanpa bantuan speaker tambahan gitu, ini sudah sangat luar biasa imersif audionya gitu. Mikrofonnya pun juga sama, didukung dengan 4 mikrofon. Jadinya untuk MatePad 10.4 ini kita bisa ngobrol, bisa melakukan panggilan voice call ataupun video call dengan jarak yang cukup jauh. Kalau di MatePad 10.4 ini sampai dengan 4 meter gitu jaraknya pada saat kita lagi ngobrol sama orang di lawan bicara kita. Gitu ya. Terus untuk performanya juga nggak main-main karena ini sudah didukung oleh prosesor fabrikasi chipsetnya itu cukup luar biasa untuk ukuran tablet gitu ya, 7 nanometer fabrikasinya. Dan juga ditanamkan prosesor Kirin 810, tentunya ini untuk mendukung Bapak Ibu sekalian untuk mengakses aplikasi, download, upload, segala macam urusan itu tentunya aman dan cepat ya. Kecepatannya tentunya bisa sampai 2,27 GHz. Oke, saya next. Kita ke seri MatePad Pro. Nah, kalau bilang ada Pro-Pro-nya, berarti profesional nih gitu. Dan juga pastinya premium gitu. Bukan cuma dari sisi harganya aja yang bisa dibilang harga perangkat high-end ya, tapi dari fitur-fiturnya juga ini sangat terlihat bahwa ini adalah perangkat yang high-end gitu, yang tentunya perangkat ini bisa mendukung segala macam apapun yang Bapak Ibu perlukan gitu, hanya dalam satu genggaman dan dalam satu sentuhan. Kalau dari desain kita lihat di sini desainnya hampir nggak kelihatan bezelnya gitu, karena bezelnya simetris hanya dengan ukuran 4,9 mm semua sisinya atas bawah kiri kanan gitu, dan screen to body rasionya hampir 100% layar ya, sangat luar biasa ya untuk ukuran tablet gitu. Ini 90% untuk screen to body rasionya gitu. Jadi pengalaman nonton, pengalaman kerja tentunya ini sangat menyenangkan dan sangat mumpuni untuk melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam satu tablet, yaitu MatePad Pro ini. Ini juga didukung dengan fitur-fitur seperti app multiplayer gitu ya. Fitur app multiplayer ini adalah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ ada contohnya ya. Di sini app multiplayer ini membagi menjadi 2 layar, tapi satu aplikasi gitu ya, satu aplikasi menjadi 2 layar. Contohnya kalau saya bisa bilang Shopee, misalnya aplikasi Shopee ya. Jadi di sebelah kirinya Shopee-nya ini untuk menjelajahi produk. Kita scrolling, cari-cari produk gitu. Biasanya kalau layarnya cuma satu, mau kembali ke produk sebelumnya harus pencet back lagi sampai lupa. Kalau enggak kita masukin ke keranjang tuh sampai keranjang penuh. Nah, dengan adanya app multiplayer ini memungkinkan kita juga untuk melakukan compare dengan enak ya. Kirinya scrolling,
kanannya ngelihat spesifikasi produk tertentu. Jadi pada saat compare juga lebih enak. Nggak cuma buat shopping doang atau aplikasi Shopee doang, online online gitu, e-commerce, ini juga bisa mendukung baca berita kayak Detik misalnya gitu. Tapi untuk app multiplayer ini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ya, bukan versi web. Gitu. Misalnya kalau Shopee ya harus download aplikasi Shopee-nya dulu. Begitupun misalnya Detik harus download aplikasi Detiknya dulu. Gitu. Kemudian ini juga mendukung multi-screen collaboration. Nah, ini dia yang dikatakan terhubung dengan perangkat yang lainnya gitu. Salah satunya dengan fitur multi-screen collaboration. Artinya, dengan multi-screen collaboration ini memudahkan kita untuk mau mengoperasikan handphone dalam satu layar gitu. Handphone dan tablet dalam satu waktu yang sama. Jadi nggak ribet megang-megang dua perangkat. Gitu. Handphonenya tinggal kita koneksiin aja, aktifin NFC-nya, kemudian tinggal kita deketin ke bagian NFC si tablet MatePad Pro ini, dan nanti tampilan dari handphonenya itu akan terlihat, akan muncul dan tampil di MatePad Pro ini. Gitu. Jadi kita bisa mengoperasikan si handphone melalui tablet, itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita bisa sharing file, foto, video, atau sharing apapun ya, itu dengan cepat. Ya, 4 kali lebih cepat dibanding kita misalnya sharingnya pakai Bluetooth atau sharing pakai kabel tambahan gitu. Dengan multi-screen collaboration ini memungkinkan kita bisa 4 kali lebih cepat nih mindahin atau sharing foto-foto dan video-video gitu. Ini juga bisa dibilang perangkat yang bisa menggantikan laptop ya, kalau saya bilang MatePad Pro ini gitu, bisa menggantikan laptop. Artinya ketika kita memang kerjanya itu ketergantungan banget sama laptop, sehari-hari kita menggunakan laptop untuk bekerja, nah MatePad Pro ini juga bisa menjadi pilihan yang nomor satu, pilihan yang baik untuk seri tablet pada saat kita gunakan dalam hal menggantikan laptop gitu. Karena ini juga support ya untuk tampilan desktop gitu atau PC mode gitu. Jadi nanti tampilannya memang benar-benar kayak laptop dan kemudian penggunaannya pun juga seperti laptop pada saat kita menggunakan Office misalnya gitu. Lalu untuk dari sisi performanya di sini sudah menggunakan prosesor Kirin 990 ya, di mana ini yang paling cepat di kelasnya gitu ya dari seri tablet-tablet yang lain, baik tablet Huawei ataupun tablet di luar Huawei. Ini performanya kenceng banget gitu. Didukung juga sama tampilan grafis yang luar biasa memanjakan mata pada saat kita bermain game-game yang memiliki grafis tinggi gitu, karena ini sudah didukung dengan Mali G76 gitu ya untuk grafisnya. Lalu ini juga pertama kali di dunia dari sisi grafis yang memiliki GPU 16 core. Lalu kemudian daya tahan baterainya nggak perlu diragukan lagi karena sudah 7250 mAh. Ya, 7250 mAh ini didukung juga dengan yang namanya teknologi supercharge. Teknologi supercharge 40 watt. Jadi kita bisa ngecas secepat kilat gitu. Itu dari seri tablet ya, tabletnya Huawei. Gitu. Nah, ini yang terakhir yang pengen saya bagikan mungkin dari sisi atau dari seri-seri audio atau TWS ya. Lagi hype banget sekarang perangkat TWS atau True Wireless Stereo. Ya kan, nah di sini salah satunya adalah Huawei FreeBuds Pro. Kita mau lihat nih ada apa aja di Huawei FreeBuds Pro. Oke, di sini ada 40 dB noise cancellation depth. Ya, untuk noise cancellation ini tentunya ini didukung, Bapak Ibu bisa pilih 3 skenario atau 3 mode noise cancellation ya. Gitu, ada di tempat yang sepi, ada di tempat yang semi rame, sampai ada di tempat yang rame banget. Itu bisa dipilih, bisa diatur dari ketiga mode noise cancellation tersebut. Gitu. Tergantung lagi ada di mana nih gitu. Terus dari sisi desainnya sendiri ini sudah balance in ear design, artinya ini sudah diadaptifkan banget ya dengan semua
tipe telinga manusia gitu. Jadinya seperti apapun tipe telinganya atau daun telinganya, ini pastinya sangat amat cocok karena dia sudah in-ear design, langsung masuk ke lubang tapi nggak sakit juga gitu. Biasanya yang jadi penyakit dari TWS dengan modelan seperti ini adalah ketika kita gunakan, kuping kita suka sakit, suka sesek, bahannya keras. Nah, ini tidak seperti itu. Dari sisi baterai, ini juga sudah bisa dibilang amat luar biasa ya untuk produk True Wireless. Ini bisa bertahan up to 30 jam. Wow, ini bisa bertahan up to 30 jam. Pengecasannya bisa langsung menggunakan charger kabel gitu ya, Type C tentunya, ataupun kita kita charge, kita masukin ke casingnya juga, nanti dia akan secara otomatis mengisi daya. Dan pertama kali di dunia juga nih, bukan cuma dari seri smartphone, tadi udah ada pertama kali di dunia 5 nanometer gitu. Dari seri tablet juga pertama kali di dunia yang grafiknya 16 core gitu. Nah, di sini dari seri audionya juga pertama kali di dunia, di mana TWS ini menggunakan yang namanya dual antena, Bapak Ibu. Dual antena ini maksudnya adalah memungkinkan kita untuk menangkap koneksi Bluetooth-nya itu lebih jauh ya. Misalnya ini kita hubungkan sama perangkat smartphone kita atau kita hubungkan sama perangkat tablet kita gitu ya. Karena ini juga ekosistem seperti yang tadi saya bilang 1+8+N gitu. Kita menggunakan tablet untuk bekerja, terus lalu kemudian kita menggunakan True Wireless ini dari seri FreeBuds Pro. Lalu kemudian kita ada kepentingan untuk meninggalkan tablet atau laptop kita sebentar pada saat kerja, kita mau ambil minum misalnya di rumah ya, kita mau ambil minum gitu. Nah, itu kan udah berjalan jauh ya, cukup jauh, lumayan jauh dari tempat tablet atau dari tempat laptopnya, dan kemudian terhalang juga oleh tembok-tembok gitu. Nah, ini memungkinkan dia akan mengoper jaringannya itu, koneksi Bluetooth-nya mengoper ke antena berikutnya gitu. Jadi pada saat antena yang pertama nggak kuat untuk ngebawa koneksi Bluetooth-nya, dia akan mengoper ke antena yang kedua, sehingga ini memungkinkan sampai jaraknya cukup jauh gitu ya, masih bisa terkoneksi, terhubung, dan terdengar dengan lancar. Itu nggak putus-putus. Oke, lalu dari audio juga True Wireless. Nah, ini kalau kita lihat ada FreeLace Pro ya. Di FreeLace Pro ini kalau kita lihat desainnya ada talinya. Ini cocok untuk yang biasanya aktif di luar rumah atau di dalam rumah gitu. Misalnya memang senang olahraga orangnya gitu. Ini adalah pilihan yang cocok gitu, karena talinya ini bisa digantungin di leher tapi nggak berat. Jadi pada saat kita beraktivitas, pada saat kita melakukan mobilitas yang tinggi dan cepat gitu, ini nggak mudah jatuh dan leher kita nggak pegel juga gitu, karena biasanya ya lagi-lagi nih penyakitnya ini ngebuat leher pegel nih kalau ada penyanggah atau tali di leher. Tapi tidak dengan FreeLace Pro. Terus fitur-fitur yang diandalkan di FreeLace Pro juga salah satunya, kalau saya boleh kasih tahu, di sini ada yang namanya face pairing ya gitu. Tapi face pairingnya sekali lagi ini hanya mendukung FreeLace Pro dihubungkan atau dikoneksikan dengan perangkat Huawei tentunya ya gitu. Karena kita menciptakan ekosistem, lagi-lagi face pairingnya nggak perlu susah-susah nyalain Bluetooth di perangkat handphone terus di perangkat FreeLace Pro-nya gitu. Manual, Bluetooth-nya kelamaan, langsung colok aja. Di situ ada kabel Type C yang bisa kita copot di gantungan lehernya. Kita colokin ke perangkat Huawei lainnya, lalu bisa langsung terhubung. Ya, ini dinamakan Huawei Hyper. Lalu kemudian untuk pengecasannya pun tidak perlu repot-repot cari stop kontak. Atau mana ya chargernya, aku taruh di mana ya gitu ya. Kehilangan charger dan tidak mendapatkan stop kontak saat berada di luar ruangan khususnya. Ini sangat memungkinkan kita langsung colok aja ke perangkat-perangkat yang memang support Type-C. Contohnya seperti laptop, tablet, ataupun handphone gitu. Jadi nanti dia dicolokin dan akan mengambil daya dari perangkat yang dicolokinnya tersebut. Gitu. Jadinya gampang dan mudah ya
dan cukup efektif untuk pengecasannya. Kemudian ini juga didukung dengan pengecasan yang cepat gitu. Dengan waktu pengecasan 5 menit aja, ya bayangin 5 menit itu adalah waktu yang sangat cepat untuk mengecas suatu perangkat gitu. Tapi bisa dipakainya 5 jam. Lama gitu ya, 5 jam. 5 menit untuk penggunaan 5 jam. Dan salah satu fitur yang menarik lainnya yang ada di Freelance Pro ini adalah ketika kita lagi nggak pakai gitu, terus kita langsung copot dari telinga dan kemudian langsung kita satukan itu si earbuds kiri dan earbuds kanan. Ya karena dia magnetik nanti dia akan nempel gitu. Nah, pada saat nempel nanti secara otomatis sesuatu yang lagi kita dengar misalnya lagu ya, itu akan secara otomatis ke pause gitu. Lalu modenya juga jadi mode off. Nanti ketika kita sambungin lagi ke telinga, dia akan lanjut lagi gitu ya. Otomatis lanjut lagi musiknya. Oke, seri terakhir yang pengen saya bagikan, tentunya ini nggak memungkinkan saya membagikan banyak dalam satu waktu ya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu nanti ketika kepo sama produk-produk unggulan dari Huawei lainnya itu bisa langsung dikunjungi aja di Huawei Consumer Indonesia websitenya atau bisa kepoin Instagram kita di Huawei Mobile ID. Gitu. Dan di sini dari seri audio yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian adalah Huawei FreeBuds Studio. Nah, kalau ini sih cocok banget untuk penikmat musik yang suka, ya bisa dibilang suka denger musiknya tuh ini banget ya, suka banget gitu. Terus untuk gamers juga oke banget gitu ya, untuk para gamers gitu. Jadi bingung nih kalau pakai yang FreeBuds Pro kayaknya terlalu kecil nih untuk menciptakan suara musiknya gitu ya. Atau pakai Freelance Pro juga kayaknya sedikit kurang mumpuni nih kalau misalnya kalian bermain game gitu. Nggak perlu khawatir karena di Huawei di sini disediakan untuk para gamers dan para penikmat musik yang luar biasa gitu ya. Ada Huawei FreeBuds Studio. Dilihat dari bentuknya aja udah menjanjikan gitu. Nah, dari Huawei FreeBuds Studio ini juga nggak cuma besarnya aja nih, nggak cuma bentuknya dan desainnya aja yang besar gitu, tapi spesifikasinya juga besar tentunya. Ada fitur mode clear-nya juga ya, yang bisa kita pilih, ada mode awareness dan mode voice. Mode awareness ini memungkinkan kita tidak perlu mencopot si FreeBuds Studio-nya ini gitu ya, walaupun kelihatannya gede, nutupin semua telinga kita, tapi pada saat kita berkomunikasi sama orang lain, orang ada yang ngajak ngobrol kita gitu, kita nggak perlu copot untuk bisa ngedengar suara orang tersebut gitu. Kita cukup aktifkan aja mode awareness-nya dengan satu sentuhan melalui gestur yang bisa kita lakukan di sisi si earbuds-nya ini atau FreeBuds Studio-nya ini gitu. Lalu untuk mode voice-nya ini pada saat kita teleponan gitu ya, bisa melakukan mode voice ini, teleponan ataupun mendengarkan suara manusia secara khusus. Kalau mode awareness, mendengarkan suara yang ada di sekitar kita lagi berkendaraan, ya, suara manusia juga tentunya bisa terdengar gitu. Oke, next. Didukung sama 8 mikrofon. Nah, tapi uniknya di FreeBuds Studio ini 8 mikrofonnya ini diadaptasikan gitu ya, penggunaannya seperti menggunakan 10 mikrofon. Artinya apa? Artinya dari 8 mikrofon ini, 4 mikrofonnya ini kita gunakan untuk ANC atau Active Noise Cancellation, membatalkan kebisingan. Ya, kebisingan apapun. Ini sama kayak FreeBuds Pro, jadi Bapak Ibu bisa pilih modenya. Ya, ada mode cozy, ada mode ultra gitu. Tergantung tempatnya ya, sepi, semi rame atau rame banget, bising banget, ini bisa dipilih. Gitu. Lalu kemudian 6 mikrofonnya itu bisa digunakan untuk clear call. Gitu. Jadi jernih banget pada saat kita menggunakannya untuk phone call atau video call kayak gitu ya. Ini memungkinkan suara yang kita dengar lawan bicaranya jernih, suara kita pun tertangkapnya didengar sama lawan bicara kita jernih tentunya.
Fast charging-nya sendiri ya, semuanya dari tadi kan ada fast charging bisa digunain sampai sekian jam gitu, ngecasnya cuman sekian jam gitu. Nah, ini pengecasan 10 menit bisa dipakai sampai 5 jam. Ya, lalu untuk pengecasan full charging-nya, kita bisa menghabiskan waktu cukup 70 menit aja nih, 1 jam lebih 10 menit gitu ya, untuk bisa digunakan secara terus-menerus sampai dengan 20 jam. Dengan ANC yang dinyalakan gitu, ANC-nya atau activeness cancellation-nya on. Bayangkan ketika ANC-nya kita matikan, tentunya berarti ini bisa lebih lama lagi digunakannya daripada 20 jam. Seperti itu. Dan ini adalah petunjuk penggunaan dari gestur-gestur yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan ANC gitu, awareness mode, clear mode gitu ya. Hanya dengan semudah menekan tombol-tombol yang ada di sisi earbuds-nya, di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Oke, agak sedikit kaget ya, tiba-tiba ada Huawei Me Time ya. Bapak Ibu, kalau tadi ada beberapa produk yang saya sampaikan gitu ya, kalau sekarang ada beberapa fitur yang bisa mendukung ekosistem Huawei, yang bisa mendukung juga penggunaan perangkat-perangkat Huawei dari smartphone, tablet, through wireless gitu ya, untuk menciptakan sebuah harmoni yang indah yang ada di rumah gitu, untuk mendukung smart home juga gitu, menggunakan fitur-fitur dari Huawei. Salah satunya saya pengen sedikit puterin Huawei Me Time ini ya. Biar kita bisa lihat dulu nih Huawei Me Time-nya kayak gimana. Oke. Huawei Me Time, high quality video call experience. Simply select the Me Time app to dial. Up to 1080p ultra clear video quality. Now clearer in low light. MeTime supports third-party devices, even pulling the feed from your action cam for a whole new perspective. MeTime supports screen sharing. Share your screen during a call so your friend can follow you every step of the way. MeTime also connects to Huawei Vision, SoundX, and other smart devices. So you can seamlessly continue your MeTime on a bigger screen. Huawei MeTime. Yes. Seperti itu kurang lebih untuk Huawei Me Time. Ya Bapak Ibu, jadi kita bisa gunakan si Huawei Me Time ini gitu untuk melakukan panggilan video atau video call gitu dengan lawan bicara kita dari smartphone Huawei tentunya gitu ya. Sesama pengguna Huawei. Jadi Huawei dengan pengguna Huawei lainnya. Dan ini memungkinkan pada saat kita menggunakan Me Time itu low light-nya lebih baik dibandingkan kita menggunakan video call pakai aplikasi pihak ketiga lain gitu, kayak misalnya video call lewat WhatsApp dan aplikasi-aplikasi lain. Kalau ini bisa menciptakan low light yang lebih baik gitu. Terus secara tampilan gitu dan resolusi HD jadi sangat jelas ya, nggak ada keresek-keresek pada saat lawan bicara kita bergerak atau memindahkan kameranya. Ini senikmat ketika kita menikmati sebuah video yang berkualitas HD gitu. Lalu sama kayak kita kayak nonton jadinya, bukan kayak lagi video callan gitu ngelihatnya karena super bersih. Koneksinya juga lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan kita menggunakan video call dari aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Kayak gitu ya. Dan kemudian pada saat kita juga ada di dalam ruangan yang minim cahaya gitu, dengan adanya Me Time ini sangat memungkinkan untuk kita bisa melakukan panggilan tapi 50% lebih terang gitu ketika dibandingkan lagi-lagi ya dengan video callan pakai aplikasi pihak ketiga walaupun kita lagi di ruangan atau di tempat yang minim cahaya gitu. Dan tadi kalau kita lihat videonya ya Bapak Ibu mungkin bisa lihat, Huawei fans semuanya bisa lihat gitu, dimana tadi pada saat menggunakan Me Time ini
bukan cuma dari perangkat handphonenya aja, bukan dari handphone Huawei-nya aja, tapi dari handphone Huawei kita rasa kurang gede nih gitu kan. Lalu kita bisa koneksiin langsung ke Huawei Vision gitu ya, atau bisa dibilang smart TV-nya Huawei gitu. Jadi nanti tampilannya itu bisa langsung pindah, kita video call-annya lebih gede lagi pakai screen dari Huawei kayak gitu. Itu keren sekali untuk menghubungkan video call gitu, apalagi ketika lagi di rumah aja nggak bisa ketemu gitu. Terus dari handphone kekecilan, biasanya kan kalau ketemu gede gitu, kita bisa koneksikan dengan Huawei Vision, jadi seperti kita bertemu secara langsung, cuman bedanya nggak bisa dipegang aja gitu ya. Oke, lalu untuk mendukung kegiatan Bapak Ibu lagi selain Huawei Me Time ya, tentunya di sini juga ada fitur yang tadi sudah sempat saya infokan pada saat saya membahas tablet, tapi ini sedikit aja kalau boleh saya remind lagi dari Huawei. Fitur Huawei Multi-Screen Collaboration ini tadi yang mengoperasikan 2 perangkat di 1 perangkat gitu ya. Jadi dari handphone dengan tablet atau handphone dengan laptopnya Huawei gitu, atau bahkan tablet dengan laptopnya Huawei gitu. Jadi itu bisa dikoneksikan dan menggunakan fitur multi-screen collaboration ini. Gitu, bisa berbagi data, sharing data gitu. Mengoperasikan 2 perangkat dalam 1 layar. Dan tentunya kemudahan-kemudahan lain yang tadi sudah saya jelaskan di Huawei Multi-Screen Collaboration. Seperti itu Bapak Ibu. Connectivity-nya lebih cepat lah ya intinya dibandingkan dengan Bluetooth, dibandingkan dengan menggunakan kabel data apalagi seperti itu. Oke. Lalu saya pengen app multiplier juga tadi sudah saya sampaikan di bagian tablet. Nah, ini tadi mungkin yang sempat ke-skip ya Bapak Ibu, ini saya sedikit sampaikan Huawei Notepad. Ya, Huawei Notepad ini adalah salah satu aplikasi yang memang sudah ada di dalam tablet ya, Huawei Notepad 10.4 gitu. Jadi Huawei Notepad ini bisa memungkinkan kita bukan cuma untuk tulis-tulis atau gambar-gambar aja untuk Bapak Ibu yang memang kegiatannya atau hobinya suka menggambar atau pekerjaannya adalah desainer mungkin gitu ya. Ini selain disupport oleh M Pencil yang super sensitif, lalu sensoriknya juga sudah 4096 gitu ya. Jadinya sama seperti kita menggambar di atas kertas gitu. Tentunya di sini sudah didukung dengan fitur-fitur lainnya. Contohnya adalah fitur ketuk layar saat mati. Jadi pada saat layarnya mati, terus kita mengetuk layarnya dengan si M Pencil-nya ini gitu. Lalu nanti pada saat dia bangun layarnya, itu bukan lagi ketampilan home. Ya, tapi dia langsung membawa kita ke aplikasi Notepad ini gitu. Jadi ketika kita emang udah tahu, kita megang M Pencil pengen gambar, kita tinggal ketuk aja layarnya langsung ke tampilan Notepad. Itu adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan di Huawei Notepad ini ketika menggunakan M Pencil gitu. Lalu di sini juga ada banyak pilihannya ya. Kita ada pilihan kuas, kita pengen gunainnya modelan apa, spidol, stabilo gitu. Pensil, pulpen, pena. Jadi semuanya bisa kita sesuaikan. Dan di sini saya pengen kasih lihat satu video singkat lagi ya untuk menutup smart home ini. Video singkat dari Huawei App Gallery. Watch it, fix it, work it, paint it, and perfect it. Shout it, sing it, swing it, pop it, love it, pump it. Shoot it, snap it, zoom it, ultra wide it, save it, store it, and secure it, lock it, own it, and protect it. Explore it. Explore it. Grab it, drive it, blast it, jump it, see it, hear it, touch it, feel it, act it, break it, join it, light it, live it, live it, live it.
Yes, itu adalah Huawei App Gallery ya. Jadi nggak usah ragu lagi nih, Huawei App Gallery by the way apa sih gitu kalau buat Bapak Ibu yang belum tahu ya. Jadi Huawei App Gallery adalah tempat di mana kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau biasanya kita menggunakan download aplikasinya di iOS, itu di App Store, ataupun kalau di perangkat Android, biasanya kita menggunakan Google Play Store gitu. Nah, untuk di perangkat Huawei ini nggak perlu khawatir nih. Ada Play Store, nggak ada App Store, bisa semuanya di-download di App Gallery. Gitu. Dan di sini untuk di App Gallery juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memang sering kita gunakan ya, penggunaannya sehari-hari itu sudah bisa kita download secara resmi dan penggunaannya juga bisa normal di perangkat Huawei. Tentunya itu salah satunya adalah Zoom misalnya, itu adalah salah satu aplikasi yang tentunya banyak sekali digunakan pada saat kita WFH atau sekolah dari rumah ya, Zoom meeting. Lalu kemudian untuk Grab, oke ya, Grab ini sudah bisa digunakan juga secara 100% gitu untuk kita baik Grab berkendaraan dengan Grab gitu ya, ataupun Grab Food gitu. Ini semuanya fitur-fitur di Grab sudah bisa digunakan 100% dengan lancar gitu. Ataupun dengan menggunakan fitur-fitur M-Banking yang memang biasa Bapak Ibu gunakan gitu. Rata-rata ini sudah juga support di App Gallery, tinggal dicari aja gitu. Dan untuk mendukung perangkat Huawei, selain App Gallery juga nanti di sini ada yang namanya Petal Search. Jadi ketika memang kita ingin mencari aplikasi yang akan direkomendasikan oleh perangkat Huawei kita, itu bisa kita langsung ketik nama aplikasinya di Petal Search. Jadi ada yang namanya kalau di perangkat lainnya, kalau saya boleh sebut, itu ada yang namanya Google Search gitu, ada widget berbentuk kotak, biasanya kan itu Google Search ya kalau kita mau nyari apa. Nah, ini adalah Petal Search di Huawei, kita bisa cari aplikasi di situ yang kemudian nanti si perangkat tersebut akan merekomendasikan kita untuk ngedownload di mana. Itu di App Gallery kah, atau kalau nggak ada di App Gallery, kita bisa oper atau dilempar ke platform lain untuk mendownload aplikasi tersebut. Itu tentunya adalah platform-platform yang terpercaya ya, bukan platform yang kemungkinan ada malware atau asal-asalan gitu. Tapi untuk lebih memastikan lagi bahwa aplikasinya aman, semuanya itu sudah bisa di-download di Huawei App Gallery. Ya, lebih dari 85% semua aplikasi yang biasanya kita gunakan di perangkat Google itu sudah support di perangkat Huawei dengan mendownloadnya di Huawei App Gallery. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan, udah terima kasih, tapi saya masih mau menyampaikan nih, karena saya begitu excited untuk sesi di hari Senin ini ya, gitu, masih pagi juga gitu ya. Jadi terima kasih ini belum selesai, tapi ini adalah terima kasih sudah mengikuti yang Smart Home. Nah, by the way, yang ngomong-ngomong tentang Smart Home dan ngomong-ngomong tentang produk tadi gitu, saya jadi kepikiran pengen kasih tahu Bapak Ibu sekalian satu produk. Kalau tadi produk existing yang kita bahas gitu ya, artinya adalah produk-produk yang bisa Bapak Ibu dapatkan di toko online ataupun toko offline yang bisa diakses gitu, yang dekat dari rumah Bapak Ibu, atau kalau masih nggak mau keluar karena PPKM bisa online aja, itu udah bisa didapetin. Nah, kalau ini adalah produk yang bisa didapatkan sebentar lagi gitu, artinya secara official ini belum bisa didapatkan secara langsung gitu, karena nanti kita baru akan launch-nya di tanggal 5 Agustus, dan melalui Zoom ini saya juga mungkin secara langsung ya mengundang Bapak Ibu yang sudah join di sesi Zoom ini untuk bisa bergabung bersama kita di acara launching di tanggal 5 ya. Ada Huawei MatePad 11 dan FreeBuds 4 gitu. Pak Kiki, apakah masih ada waktu untuk memberitahukan atau menginformasikan tentang dua produk tersebut, atau kira-kira biar penasaran saya langsung invite mereka aja nih untuk launch-nya di tanggal 5 di YouTube kita? Kita kasih visualnya aja Kak Dika, tampilannya ya? seperti apa, kapan bisa didapatkan, dan biar nanti teman-teman jadi lebih antusias nih, jadi lebih gregetan untuk nanti nungguin produk ini gitu. Boleh Kak Dika, silakan. Boleh ya, sip.
Oke, ini saya akan sedikit bagikan visualnya ya, supaya makin kepo sama produk yang akan kita launch di tanggal 5 nanti. Salah satunya adalah Huawei MatePad 11 ya. Ya, videonya ini saya skip aja. Ini saya langsung ke bagian layar. Di sini refresh rate-nya untuk ukuran tablet sudah 120 Hz. Untuk main game sama untuk nonton video artinya udah super lancar lah untuk ukuran tablet gitu ya. Lalu di sini juga sudah didukung dengan layar 2,5K ya. Layar 2,5K artinya ini ada di atas MatePad tadi yang sudah existing, MatePad 10.4 gitu, dengan resolusi 2560 kali 1600, resolusi yang cukup besar untuk ukuran tablet gitu. TUV Rainland masih memberikan sertifikasi untuk perlindungan mata pengguna tablet ini, jadi nggak perlu khawatir. Audio yang imersif, masih tuning by Harman Kardon. Lalu kita juga disupport dengan 4 speaker dengan 4 mikrofon. Bedanya di sini untuk Hisense-nya sudah upgrade ya, Hisense 7.0 gitu, Hisense 7.0, dimana tentunya pada saat kita melakukan adjust audionya ini lebih banyak fitur-fitur yang menarik untuk audionya gitu. Lalu kalau kita mau lihat dari sisi desainnya nih gitu ya, beratnya nggak sama sekali nggak berat, nggak sampai setengah kilo gitu ya, tidak lebih berat dibandingkan kita beli telur setengah kilo di warung, Bapak Ibu. Tuh bayangkan 485 gram. Ukuran tablet yang sangat ringan dengan warna matte gray seperti ini terlihat menjadi sangat premium sekali gitu. Untuk kamera depan dan kamera belakangnya kalau bisa dibilang ini merupakan sebuah tablet yang cukup memberikan resolusi besar. Kamera belakang 13 megapiksel, ada LED flash-nya, lalu kemudian untuk kamera depan juga disupport dengan 8 megapiksel gitu. Lalu lagi-lagi untuk seri tablet ini didukung oleh M Pencil, yang barunya adalah M Pencil second generation gitu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan yang tidak bisa digunakan yang generasi terdahulunya nih M Pencil-nya gitu ya. Bukan hanya fitur, kalau kita bisa lihat di sini dari sisi desainnya aja si M Pencil-nya ini udah eksklusif, beda gitu ya. Ujung pensilnya seperti kristal kalau bisa kita lihat gitu. Itu dengan fitur-fitur menarik lainnya yang mungkin secara detail saya pengen invite Bapak Ibu sekalian di tanggal 5 Agustus nanti untuk nonton launchingnya di YouTube official Huawei Indonesia tentunya ya, yang nanti juga akan diinformasikan oleh Pak Kiki. Lalu kemudian di sini untuk para desainer, untuk para teman-teman Huawei fans semuanya yang suka banget sama ngegambar, jangan khawatir karena di sini untuk pengoptimalan aplikasi dari IBIS Paint X sama Medibank Paint ini sudah support aplikasinya tanpa perlu di-download lagi gitu, dan ada beberapa fitur yang bisa langsung digunakan menggunakan dua aplikasi ini dengan koneksi si M Pencil generasi kedua tadi gitu. Wow gitu. Jadi secara detailnya mungkin nanti kita akan ada sesinya lagi bagaimana cara menggunakan dua aplikasi ini menggunakan M Pencil generasi kedua ya. Lalu kemudian ini adalah salah satu produk pertama ya. Ini saya sebutnya agak-agak gimana gitu ya. Salah satu produk pertama dari Huawei yang sudah totally menggunakan Harmony OS yang masuk ke Indonesia gitu. Jadi yang masuk pertama ke Indonesia produknya adalah MatePad 11 yang memang sudah meninggalkan Android ya, meninggalkan Google secara 100% gitu. Produk pertamanya yang masuk Indonesia itu adalah MatePad 11 ini. Jadi ini bukan produk yang sembarangan, bukan produk yang cuman upgrade dari tablet-tablet sebelumnya, bukan. Karena secara user interface, lalu secara operating system, ini sudah totally different sama yang sebelumnya nih Bapak Ibu gitu. Ini sudah menggunakan Harmony OS gitu, sesuai dengan namanya Harmony gitu. Ini bisa menciptakan sebuah ekosistem yang indah gitu, yang menjadi harmoni antara satu perangkat dengan perangkat lain gitu, bisa terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lain gitu. Salah satunya dengan menggunakan tablet ini gitu ya, untuk bisa memudahkan kita
dalam melakukan pekerjaan sehari-hari khususnya di rumah, smart home gitu, karena tema yang saya bawakan di hari ini adalah smart home gitu. Lalu selain ini Harmony OS, ini apalagi multitasking mulus, terus didukung juga dengan multi-screen collaboration gitu ya. Dan ini multi-screen collaboration-nya bisa kita lakukan bukan hanya dari handphone ke tabletnya, tapi dari tabletnya ini atau dari MatePad 11-nya ini bisa kita koneksikan ke laptop Huawei atau ke PC-nya Huawei gitu, dengan ada fitur 3 tambahan, fitur 3 terbaru dari MatePad 11 ini ketika kita melakukan multi-screen collaboration, yaitu adalah mirror, extend, dan collaborate ya. Kita bisa mengoperasikan langsung juga dengan M-Pencil-nya gitu ya. Jadi gambar-gambar kita sebagai seorang desainer, desain grafis atau apapun yang ada hubungannya dengan gambar menggambar gitu, itu ini menjadi lebih enak, lebih baik pada saat kita menggambar di tablet, kemudian kita pengen edit lagi, pengen sempurnakan lagi dengan aplikasi yang ada di laptop gitu. Ini sudah sangat mendukung sekali gitu. Lalu kemudian ini didukung ya, Harmony OS ini juga sudah didukung dengan 2 perangkat tambahan yang membentuk sebuah harmoni yang menarik gitu, dari mouse dan kemudian dari smart keyboard. Ya, smart keyboardnya ini sudah bisa digunakan bukan seperti keyboard-keyboard sebelumnya gitu ya, tapi ini penggunaan keyboardnya juga ada sedikit perbedaannya, karena di bagian bawah sebelah kanan ya, di sini ada tombol yang namanya NFC, jadi kita tinggal arahin aja perangkat yang pengen kita hubungkan untuk multi-screen collaboration. Gitu. Lalu kemudian di sini ada keyboard yang memang bisa kita gunakan, ada mouse yang memang bisa kita gunakan untuk mendukung pekerjaan kita sehari-hari. Gitu. Oke, ini adalah tampilan app multiplier. Dan ini adalah beberapa aplikasi yang tentunya bisa kita dapatkan di App Gallery dengan mudah gitu ya. Dan juga ini merupakan aplikasi yang menjadi benefit yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah tanggal pre-order kita 5-13 Agustus. Jadi make sure untuk bisa ikuti pre-order ini, bisa dapatkan pre-order ini. Karena apa? Karena pada saat pre-order ini tentunya akan ada banyak tambahan cashback gitu ya. Apalagi ketika kita pre-ordernya bundling, langsung pre-order 2 produk nih, si MatePad-nya ini sama ada 1 produk lagi Huawei FreeBuds 4 yang launch juga di tanggal 5 yang bisa Bapak Ibu saksikan di YouTube channel Huawei Indonesia ya. Lalu di sini benefitnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita berikan juga gitu secara premium ya. Bisa dilihat di bawah sini, support by ini ada WPS, ada Filmorago, ada video, ada Vision, ada Canva gitu, ada iPen atau Abyss Pen gitu. Nah, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang secara premium bisa didapatkan oleh Bapak Ibu gitu ya. Rata-rata biasanya aplikasi ini bisa digunakan premium sampai 3 bulan ke depan gitu. Jadi oke banget. Itu dari Huawei MatePad. Nah, ini satu lagi nih. Sebelum waktu saya dihabisin sama Pak Kiki, saya pengen kasih tahu dari produk yang akan kita launch di tanggal 5 juga, yaitu adalah FreeBuds, Huawei FreeBuds 4. Oke. Thank you Kak Dika. Ya. Kayaknya tadi visualnya udah cukup ya. Sudah ya, buat teman-teman di sini. Kita langsung coba jawab aja pertanyaan yang ada nih. Kayaknya tadi ada pertanyaan dari Bapak Fer. Bapak tadi di sini ada Kak Fir. Oke, perkenalkan nama saya Fir, seorang mahasiswa join di sini karena tertarik dengan perangkat Huawei khususnya tablet. Kebetulan saya sedang mencari tablet untuk kebutuhan penunjang kuliah dan ternyata ada bakal meluncurkan Huawei MatePad 11. Yes. Tolong dong dijelasin soal fitur-fitur yang ada dalam MatePad 11-nya, terutama kelebihan fiturnya bagi pelajar dan mahasiswa. Oke, mungkin saya langsung jawab aja yang ini. Kebetulan tadi sudah sekilas ditampilkan oleh Kak Dika tentang MatePad 11, tapi nanti detailnya stay tune
Bapak Ibu jangan kemana-mana, nanti Bapak Ibu bisa melihat secara langsung, secara detail, lebih terperinci lagi tanggal 5 di Huawei Mobile ID di YouTube kita ya. Jadi kita akan melakukan launching secara langsung dan akan dijelaskan secara detail. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat nanti, bisa join lagi ke kita di Consumer Education ini ya, di Expo Summer Expo ini di tanggal 6-nya. Kalau mungkin masih kurang atau mungkin ketinggalan nih pas saat launchingnya di YouTube-nya nggak sempat nonton, bisa join lagi di sini di tanggal 6-nya. Kita akan bahas kupas tuntas tentang MatePad 11 ini secara detailnya nanti gitu ya. Jadi untuk sementara seperti itu Pak Afir untuk Huawei MatePad 11-nya. Jadi stay tune ya. Kemudian ada dari Huawei fans, tim Huawei, apakah Huawei P50 Pro menggunakan Kirin? Oke, apakah ada informasi mengenai ini Kak Dika? Masih di mute, mohon maaf. Oh ya, gimana? Apakah P50 akan menggunakan Kirin atau bagaimana? P50? Iya, P50 Pro. P50 Pro ada apakah informasi tentang P50 Pro? Nanti kita akan update di website resmi Huawei-nya ya. Oke. Jadi untuk saat ini rekan-rekan untuk P50 Pro kita belum ada informasi secara detail. Informasi rilisnya kita akan informasikan jika memang sudah ada informasi resmi dari Huawei pusat ya, dari headquarter, dan kita akan informasikan semuanya di website resmi Huawei. Oke, saat ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk sekilas melihat melakukan virtual tour ya, di expo yang ada ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan atau bisa berkunjung ke virtual exhibition ini kapanpun, dimanapun, baik itu melalui PC ataupun melalui tablet ataupun melalui handphone sekalipun. Seperti apa? Bagaimana? Saya akan coba kembalikan ke Kak Dika. Kak Dika mungkin bisa langsung diinformasikan, kita langsung masuk saja ke poin-poin yang ada di virtual background itu gitu ya. Silakan Kak Dika. Oke, thank you. Ya, Bapak Ibu, ini langsung aja. Saya pengen ajak kita untuk tour ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan pertama adalah yang dibuka Huawei Summer Expo.id. Nah, ketika ini sudah terlihat ya Pak Kiki ya, yang saya share screen ya. Sudah terlihat ya, oke. Lalu ketika kita sudah membuka ini, gitu, nanti kita akan diminta untuk memasukkan alamat email ya. Pas udah memasukkan alamat email, kita langsung disambut oleh mbak-mbak virtual ini ya. Kemudian kita bisa masuk, di sini ada tombol klik here, kita klik saja langsung. Ini bisa diakses menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone juga gitu ya. Lalu di sini kita akan bisa melihat beberapa booth yang ada di Huawei ini, gitu. Ada booth service center untuk melihat service center di Huawei mana aja yang ada, gitu. Lalu kemudian di sini ada booth Shopee, ada booth JDID gitu. Lalu kemudian di sini juga salah satunya ada booth main hall ya, dimana pada saat kita masuk booth main hall ini, gitu, nanti Bapak Ibu langsung diajak untuk nonton video-video dari Huawei gitu. Termaksud salah satunya adalah video ini ya, nanti juga akan ada di sini gitu. Ketika memang Bapak Ibu ketinggalan, ini bisa dilihat video Zoom kita hari ini di main hall gitu. Dan kemudian Bapak Ibu bisa foto-foto pakai template-nya Huawei. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa foto-foto pakai template-nya Huawei, bisa mendapatkan foto yang menarik, bisa selfie, tinggal masuk aja, nanti diklik di Huawei Community Gallery ini. Gitu. Jadi nanti kita bisa foto, bisa selfie dengan beberapa pilihan template dari Huawei tentunya. Gitu. Jadi ini sekali lagi bisa diakses menggunakan apapun ya, laptop bisa, handphone bisa, tablet bisa. Jadi langsung bisa dikunjungin aja untuk Huawei Summer Expo.id-nya. Seperti itu Pak Kiki. Oke, baik. Jadi itu adalah situs yang bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk berkunjung, untuk melihat-lihat secara virtual.
Jadi di sini kita punya exhibition secara virtual yang bisa Bapak Ibu kunjungi, dan di situ banyak sekali konten-konten yang bisa Bapak Ibu gunakan, dan juga banyak ruangan-ruangan, termasuk bisa berkomunikasi langsung dengan rekan-rekan Huawei. Ya, baik itu mungkin customer service kita, ataupun mungkin Bapak Ibu ingin membeli produk, bisa langsung juga nanti live chat dengan rekan-rekan yang bertugas ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kita melalui virtual exhibition tersebut juga. Baik. Untuk pembelian secara offline itu ada di mana saja. Kebetulan kita sudah juga ada beberapa Huawei Experience Store yang sudah tersedia di beberapa kota. Saya akan langsung tampilkan saja. Itu kita sudah hadir di Jabodetabek. Kita ada Summarecon Mall Serpong, Summarecon Mall Bekasi, Living World Alam Sutra, Mall Taman Anggrek, Emporium Kulit Mall. Lalu ada Pondok Indah Mall 2, Mall Kelapa Gading, Kota Kasablanka, Grand Indonesia, Ion Mall BSD, Lipo Mall Puri, Lipo Karawaci, dan juga Mangga 2 Mall. Di Jawa Barat kita sudah hadir di Bandung dan juga Karawang. Di Bandung tepatnya ada di Bandung Electronic Center dan juga Mall Paris Van Java. Serta di Karawang kita ada di Karawang Central Plaza. Di Jawa Timur kita sudah hadir di 2 kota, Surabaya dan Malang. Di Surabaya cukup banyak, ada di Plaza Marina, Galaxy Mall 3, Tunjungan Plaza, East Coast Center, Pakuan Super Mall, dan juga di Malang itu ada di Mall Olympic Garden. Nah, di Jawa Tengah pun kita sudah hadir, Bapak Ibu sudah tersedia. Kita sudah ada di 3 kota malah. Ada di Yogyakarta, tepatnya di Plaza Ambarukmo. Di Semarang kita ada di Paragon City Mall dan juga Ciputra Mall Semarang. Dan serta di sini kita juga sudah hadir di Solo, tepatnya ada di Solo Paragon. Lalu kemudian untuk di belahan Pulau Sumatera, kita juga sudah hadir ada di Kota Medan, di Podomoro Daily Park, dan juga di Center Point. Serta di Riau, kita sudah hadir di Kota Pekanbaru, tepatnya ada di Living World Pekanbaru. Serta di Batam, itu sudah hadir juga di Nagoya Hill Mall. Dan akan segera hadir juga di beberapa kota lainnya, jadi stay tune. Kita akan terus mengembangkan toko-toko kita secara online, secara offline, dan juga nantinya secara offline. Baik. Bagaimana cara mendapatkan free gift? Mungkin ini yang sudah ditunggu gitu ya. Bapak Ibu bisa pada saat melakukan pembelian produk Huawei tanggal 22 hari ini ya, tepatnya hari ini sampai dengan 14 Agustus nanti, berkesempatan mendapatkan special gift secara gratis hanya dengan mengirimkan invoice pembelian produknya ke nomor 0811 30 90 999 melalui WhatsApp. Di mana untuk pembelian produk Mate 40 Pro akan mendapatkan ring light case, MateBook series akan mendapatkan PC laptop holder, MatePad Pro akan mendapatkan Bluetooth mouse, kemudian MatePad 11 akan mendapatkan USB OTG Black, lalu kemudian FreeBuds 4 akan mendapatkan arm bag, dan jika Bapak Ibu membelikan dari produk Huawei Audio Series ataupun Wearable Series, ya, untuk Audio Series ini tidak termasuk FreeBuds 4 ya, itu akan mendapatkan gift box set, di mana untuk pembelian produk pertamanya adalah maksimal 30 hari sebelum pembelian produk kedua. Jadi contohnya jika Bapak Ibu membeli hari ini, maka maksimal pembelian produk pertamanya itu adalah tanggal 1 Juli kemarin, begitu ya. Jadi ini adalah free gift yang bisa Bapak Ibu dapatkan hanya dengan melakukan pembelian sampai dengan tanggal 14 nanti. Lalu kemudian kita juga ada giveaway. Nah, ini yang juga mungkin Bapak Ibu bisa langsung dapatkan, begitu ya. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu tidak perlu membeli. Hanya dengan melakukan posting konten yang ada ke Instagram, maka Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan giveaway dari Huawei yang akan diumumkan nanti pada tanggal 13 Agustus 2021. Caranya, Bapak Ibu silakan unduh konten dari link berikut ya. Jadi ada tiga konten yang ada di situ. Lalu kemudian Bapak Ibu posting konten tersebut ya menjadi satu postingan. Jadi tiga foto yang ada di situ, 3 gambar atau 3 konten yang ada di situ. Posting menjadi di post atau ditayangkan di Instagram satu tayangan. Dan ditambahkan dengan hashtag. Yang pertama adalah Huawei Mobile ID. Lalu kemudian yang kedua, Shop Safe, Shop Smart. Yang ketiga, Huawei Summer Expo Giveaway. Jadi 3 hashtag ini harus ada untuk mempermudah kita nanti dalam pengenalannya. Dan dipostingnya di Instagram Feeds ya, Bapak Ibu, jangan di Instagram Story. Dan pastikan akun IG-nya juga tidak di private. Kita sudah sediakan ada 90 giveaway yang sudah kita sediakan sampai nanti tanggal 6 Agustus. Ya, jadi Bapak Ibu, kesempatannya sangat besar sekali. Lakukan posting, hanya dengan melakukan posting Bapak Ibu berkesempatan untuk melakukan giveaway. Ya, nanti kita akan hubungi untuk mengirimkan giveaway-nya kepada rekan-rekan yang memenangkan giveaway ini. Baik, tanpa terasa sudah 1 jam lebih kita bersama, dan di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah
meluangkan waktu mengikuti workshop pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita informasikan bisa memberikan informasi tambahan kepada Bapak Ibu dan juga membuat lebih yakin pada produk Huawei khususnya dengan teknologi yang ada, dengan skenario yang sudah ditawarkan, dan juga kemudian dengan inovasi-inovasi yang nanti tetap dilakukan oleh Huawei. Mewakili Huawei Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, patuhi 3M atau bahkan sudah 5M sekarang, stay safe, dan salam Huawei bisa. Huawei FreeBuds 4, teman kreasi bermusik untukku dengan high resolution sound. Halo? Hai Ziva. Noise canceling on. Halo?